Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan, kembali dari program News from the Future bersama saya Rara Siahaan. Hari ini kita akan membahas mengenai Payback 5782 dan The Greatest Revival. Saudara, tema besar dari tahun 5782 adalah The Season of Divine Return. Dan hari ini Tuhan sedang berseru kepada setiap kita, go out into the highway and byway and compel to come in that my house may be filled. Hari-hari ini Tuhan sedang berbicara kepada setiap kita. Pergilah ke jalan-jalan, pergilah kemanapun, bahkan tempat-tempat yang tidak bisa tersentuh, tempat-tempat yang tidak bisa terjamah. Serukan nama Tuhan dan bawa masuk orang-orang dan jiwa-jiwa, sehingga rumah Tuhan harus penuh. Amin, saudara terkasih dalam Tuhan. Saya akan bahas kembali mengenai divine return. P dalam huruf Ibrani menggambarkan mulut, dan bet menggambarkan rumah. Melalui gambaran ini, Tuhan sedang memberitahukan isi hatinya bahwa sekarang adalah masa di mana Dia, yaitu Bapa kita, akan berseru kepada mereka yang terhilang untuk come home. Tuhan sedang memberitahukan isi hatinya bahwa sekarang ini masa Tuhan kita, Bapa kita, sedang berseru-seru kepada anak yang hilang dan berkata, come home. Saudara, ketika kita belajar mengenai divine return, di alam kekekalan pernah ada suatu seruan yang terus menggema karena belum bisa terjawab pada saat Sang Pencipta meneriakkan seruan dan pertanyaan itu. Dan seruan itu apa, saudara? Adam. Bapak Ibu ingat di Kejadian? Adam, son of man, where are you? Ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka bersembunyi daripada Tuhan. Dan waktu itu Tuhan di Taman Eden, Tuhan berjalan dan Dia mencari Adam. Seruan itu menggema di langit-langit, menggema di atmosfer, dan belum terjawab, saudara. Tetapi kalau kita lihat di kisah itu, Adam itu waktu itu jatuh dalam dosa, dia tidak menjawab seruan itu, dia takut, dia bersembunyi. Dan dosa yang dia lakukan itu menahan dia, membuat dia takut, membuat dia malu untuk berjumpa dengan bapaknya. Dia bersembunyi sehingga seruan Tuhan saat itu terus bergema dan terus bergema, saudara terkasih dalam Tuhan. Dan sampai akhirnya Tuhan Yesus datang ke dunia dan Dia menjawab seruan Bapa yang belum dijawab oleh Adam di masa itu. Yesus Kristus harus turun menjadi manusia untuk mewakili manusia, menjawab seruan ketika Tuhan kita berseru menanyakan di mana anakku. Dan saat itu Tuhan menjawab seruan Bapa, dan di atas kayu salib Dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Dan di atas kayu salib Dia berkata, Bapa, Bapa, mengapa Engkau meninggalkan aku? Saat itu Yesus ingin mewakili manusia menjawab seruan itu. Yesus waktu itu di kayu salib menjawab seruan Bapa yang mencari anaknya. Dan Tuhan berkata seperti ini, Bapa, ini aku anak manusia yang kau cari. Sekarang jangan berpaling lagi Bapa, sebab aku telah mewakili mereka menjawab seruanmu. Saudara, di divine return ada suatu pribadi yang luar biasa, itu Tuhan Yesus. Dia sudah mewakili setiap kita menjawab seruan daripada Bapa kita. Dan atas kayu salib Dia berkata, Here I am Lord. Ini aku Tuhan. Aku mewakili anak-anak manusia di dunia. Dan aku menjawab panggilanmu daripada surga. Amin, saudara. Seruan yang selama berabad-abad tidak terjawab. Seruan yang selama berabad-abad tidak bisa dijawab oleh manusia manapun. Dan sekarang terjawab dengan Yesus Kristus sebagai Adam yang terakhir. Dan itu membuat kesukaan besar bagi surga. Surga bergembira, surga meneriakkan kemenangan. Karena Tuhan Yesus Kristus mengalami divine return dan Dia menjadi pengganti atas setiap kita. Dan Dia menjawab seruan Bapa kita di surga. Bumi bergoncang dan surga tidak tahan sampai merobek tirai bait suci. Agar anak-anak manusia dapat kembali lagi kepada pelukan Bapa di ruang Maha Kudus tanpa tirai pemisah. Amin, saudara. Di musim ini mari kita alami divine return. Tidak ada lagi batasan, tidak ada lagi penghalang untuk kita masuk dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Amin. Selanjutnya, Payback 5782 erat hubungannya dengan The Last and the Greatest Revival. Di tahun ini persembunyian anak manusia dari Bapa di sorga, seperti saya sudah bahas tadi. Persembunyian anak-anak manusia engkau dan saya daripada Bapa di sorga telah berakhir lewat darah Yesus.
kita tidak lagi bersembunyi, tapi kita bertemu Tuhan muka dengan muka. Karena kuasa penebusan di atas kayu salib, kita keluar dari persembunyian kita dan kita kembali ke pelukan Bapa sambil berkata, ini aku, utuslah aku. Kembalinya kita kepada posisi ilahi, identitas kita membuat kemuliaan Tuhan yang tadinya meninggalkan rumahnya atau meninggalkan hidup kita manusia yang selama ini jauh dari hidup kita, yang selama ini tidak bisa kita capai, dan hari ini kemuliaan itu akan kembali ke dalam baitnya. Kemuliaan itu akan kembali dalam hidupmu dan hidupku, atas semua hidup anak-anak manusia yang percaya Tuhan. Amin, saudara. Dan ketika kemuliaan itu kembali ke dalam baitnya, maka revival yang terbesar dan yang terakhir akan segera terjadi. Apakah Bapak Ibu siap menjadi pembawa lawatan tersebut? Apakah Bapak Ibu siap untuk membawa revival sampai ke ujung-ujung bumi? Amin, saudara. Kita buka firman Tuhan di Yesaya 60 ayat 1-3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Amin, saudara. Lalu ketika kita melihat firman ini, Tuhan sedang mau memberikan suatu pengurapan yang luar biasa, kemuliaan yang luar biasa di tahun 5782. Mari kita iman dan kita tangkap pesan Tuhan. Revival apa saja yang mau Tuhan lakukan di musim Payback 5782 ini? Yang pertama, saudara, adalah the revival of love, atau kebangunan rohani dengan cinta yang bergelora. Kembalinya kita ke posisi ilahi kita, kembalinya kita menuju identitas kita sebagai anak Allah, itu membuat kita disempurnakan sehingga kita menjadi seperti Bapa kita. Kita memiliki gambaran Kristus dalam hidup kita, di mana Bapa kita adalah sempurna dan Bapa kita adalah kasih yang sempurna. Bapa kita adalah perfect love dan Dia sendiri adalah kasih. Sehingga ketika kita kembali ke posisi sempurna kita, ke posisi ilahi kita, artinya kita akan mengalami revival of love. Kita akan membawa cinta kemanapun kita pergi. Kita akan membawa cinta yang memulihkan segala sesuatu. Kita akan membawa cinta dan menyembuhkan banyak hal melalui hidup kita. Amin, saudara. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Amin, saudara. Hari-hari ini akan ada revival love yang luar biasa. Akan ada rekonsiliasi pemulihan yang luar biasa karena cinta. Dan biar setiap hari ini, setiap kita mendengar firman ini, kita dipenuhi dengan cintanya. Dan kita menjadi agen yang membawa cinta Tuhan ke bumi ini yang sudah dingin. Amin, saudara. Selanjutnya revival apa yang akan terjadi di Payback 5782? Selanjutnya adalah revival of wealth, atau revival kekayaan atau kelimpahan. Mari kita baca, saudara, di Hagai 2 ayat 6-8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Wow, ada amin, saudara terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan berjanji bahwa Payback berbicara tentang rumah, Tuhan akan membawa kemegahan. Tuhan akan membawa harta benda emas dan perak ke dalam rumah Tuhan. Sehingga kita percaya hari-hari ini akan ada kelimpahan yang luar biasa datang untuk gereja Tuhan, buat anak-anak Tuhan, sehingga revival pasti terjadi. Kita akan berdoa dan kita percaya bahwa setiap langit tembaga sudah dihancurkan. Kita percaya bahwa ini musimnya, bahwa kita akan menerima segala sesuatu yang baik, yang luar biasa daripada Tuhan kita. Karena firman Tuhan berkata tadi bahwa rumah Tuhan akan dipenuhi dengan kemegahan.
Ingat, emas, perak itu milik Tuhan Yesus. Dan Tuhan punya kekuasaan untuk memberikan harta emas, perak pada gereja Tuhan. So, kita percaya ini waktunya gereja Tuhan hidup dalam kelimpahan. Amin. Percaya dengan iman bahwa the revival of wealth akan menjadi bagian kita di dalam nama Yesus. Amin, saudara. Selanjutnya, the revival of God's supernatural. Atau dengan kata lain, ada kebangunan rohani dari kegerakan supernatural. Haleluya. Kita buka firman Tuhan di Markus 16 ayat 17. Saya undang Bapak Ibu untuk baca bersama-sama di rumah. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Lanjut ke ayat 18-nya. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin, saudara. Kita percaya di musim ini bahwa kegerakan supernatural akan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Urapan Tuhan akan melawat setiap anak-anak Tuhan sehingga engkau dan saya, kita akan melakukan banyak tindakan supernatural. Kita akan membuat surga terbuka dan memenuhi bumi. Kita akan melihat di jalan-jalan akan ada orang pelepasan. Di jalan-jalan akan ada orang disembuhkan. Karena kita menjadi alat yang membawa kemuliaan Tuhan. Amin. Apakah engkau siap? Apakah engkau rindu dipakai dengan dahsyat untuk kemuliaan Tuhan? Percaya, ada kegerakan supernatural yang dahsyat di musim payback ini. Ayo kita minta karunia yang baru, minta urapan yang baru, minta kuasa otoritas. Karena kita harus membawa kemuliaan Tuhan kemanapun kita berada. Mungkin di kantormu, di sekolah, di kampusmu, di jalan-jalan, dimanapun kita berada. Kita harus bawa kegerakan supranatural. Kita harus bawa kuasa Tuhan kemanapun kita pergi, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan banyak jiwa diselamatkan. Ada amin, sudah terkasih dalam Tuhan? Yes. Dan selanjutnya, revival yang akan terjadi di musim payback 5782 adalah the highway byway revival. Ini ayat yang harus kita benar-benar pahami. Kita deklarasikan setiap hari. Kita baca, saudara, di Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang kau pula, dan dengan demikian kau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan kau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Amin. Lalu kita lanjut di ayat 15 sampai 24 ya, saudara. Di Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan dia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah, dengarkanlah. Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk. Karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Saudara, inilah revival yang Tuhan sedang persiapkan untuk 5782. The highway byway revival. Artinya apa? Saudara, ini adalah revival yang tidak bisa terbendung lagi. Di lorong-lorong, di lintasan-lintasan, di tempat-tempat yang tidak terjamah, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Karena Tuhan berkata, rumahku harus penuh. Tidak peduli kalau orang yang diundang, orang yang terlalu sibuk dengan urusannya sendiri tidak mau masuk, ya sudah tidak apa-apa.
tapi Tuhan akan mengundang yang lain, yang mau dan yang siap untuk masuk dalam perjamuan dengan Tuhan. Saudara, bagaimana posisimu hari ini? Apakah engkau tergolong yang menerima undangan tapi menolaknya? Atau sebenarnya engkau adalah orang yang tidak layak? Kau adalah orang si timpang, si cacat itu, dan kau malah masuk dalam perjamuan bersama Tuhan kita. Bersyukur kalau hari ini kita sadar hidup kita karena anugerah. Tidak ada satupun yang layak. Tidak ada satupun yang benar, yang kudus. Kita semua dilayakkan, kita dibenarkan, kita dikuduskan. Sehingga dengan keterbatasan kita, dengan kecacatan kita, ketimpangan kita, ayo hargai anugerah. Ketika Tuhan mengundang kita, ketika Tuhan menarik kita dalam revivalnya, kita hanya boleh berkata, siap, yes, here I am Lord. Ini aku, utuslah aku Tuhan. Saudara, kita akan lihat di musim payback ini gereja Tuhan harus penuh. Rumah Tuhan harus penuh dengan orang-orang di jalan-jalan. Orang-orang di lorong-lorong yang bagi dunia hina, bagi dunia tidak ada apa-apanya. Tapi Tuhan mau mengundang mereka. Amin saudara. Karena kita percaya tuaian sudah menguning. Ini waktunya kita menuai dan kita bawa masuk setiap jiwa-jiwa ke dalam rumah Tuhan. Dan kita berdoa hari ini. Biar kita semua, engkau dan saya dan seluruh keluarga kita. Kita adalah orang-orang yang terlawat. Amin saudara, kita dilawat, kita masuk dengan perjamuan anak Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk dengan kebahagiaan Tuhan kita. Kita terima setiap pelawatan, kita menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Amin saudara, ketika dia panggil namamu, dengar panggilannya dan masuk dalam rumah Tuhan. Amin saudara. Demikianlah revival yang kita akan terima selama musim payback 5782. Revival of love, revival of wealth, revival of God supernatural, and the highway byway revival. Ada amin. Mari kita terima dengan iman di dalam nama Yesus. Terjadi, tergenapi, tuntas dalam hidup setiap kita. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara yang sudah melihat daripada video ini. Saya yakin semua diberkati dan semua mengalami Tuhan pada hari ini. Jangan lupa untuk share, like, komen daripada video ini sehingga banyak orang diberkati, banyak orang menerima perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Akhir kata, saya Rara Siahaan dari Feel Ready mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.